Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Arini Atmilata Najah dari mahasiswa IAIN Pekalongan. Sebelumnya di sini Ibu akan menggantikan sementara Pak Murtado. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Oke. Setelah dari Yaumul Masar atau Padang Masar, terus ke Yaumul Mizan atau Yaumul Hisab, manusia akan akan digiring sesuai dengan amal perbuatannya, entah itu di surga ataupun di neraka. Nah, karena itu semua sesuai amal perbuatan masing-masing, yaitu di surga ataupun di neraka, kayak gitu ya. Selama kita berbuat baik di dunia, insya Allah kita akan berada di surga. Tetapi sebaliknya, kalau kita berbuat jahat, pasti kita akan berada di neraka. Nah, Allah itu adalah hakim yang sangat-sangat adil, atau Allah itu maha adil, kayak gitu ya. Nah, kenapa sih Allah itu maha adil? Karena Allah itu adalah hakim yang paling bisa kita percaya, kayak gitu, paling kita percaya terutama, kayak gitu. Nah, kenapa Allah memiliki sifat yang maha adil? Ya, karena seluruh perbuatan manusia yang di dunia ini itu akan pasti akan diadili oleh Allah, kayak gitu ya. Nah, seluruh amal perbuatan, amal baik, entah amal baik ataupun amal buruk manusia itu akan mendapatkan balasannya. Nah, tidak ada satu perbuatan pun yang tidak luput dari keadilan, yang dari keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayak gitu ya. Sebaliknya, seorang yang berbuat kejahatan tentunya akan mendapatkan pertimbangan amal buruknya. Kejahatan, entah itu kejahatan yang berat ataupun enggak, itu pasti akan mendapatkan pertimbangan amal buruk yang sangat berat, seperti itu ya. Balasan terhadap amal buruk yang dilakukan manusia ketika hidup di dunia itu ditimbangkan setelah dilakukan pertimbangan seberapa berat kejahatan dan keburukan yang telah dilakukan oleh manusia tersebut, kayak gitu ya. Nah, mereka itu pasti akan mendapatkan balasannya berupa siksa di neraka. Nah, yang pertama yaitu surga sebagai balasan amal baik. Kok bisa sih surga sebagai amal baik, balasan dari amal baik, kayak gitu ya? Karena seluruh perbuatan amal baik manusia itu telah diperhitungkan di Yaumul Hisab. Nah, perbuatan baik itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik yang tidak mendapatkan balasan, ya. Balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terhadap perbuatan baik tentunya balasan yang sangat menyenangkan dan memuaskan. Nah, balasan yang setimpal dengan perbuatan baik yaitu adalah balasan berupa surga, ya. Karena kenapa sih kok berupa surga? Karena di dalam surga itu banyak sekali kenikmatan, banyak sekali kenikmatan yang melebihi kenikmatan ketika kita hidup di dunia, seperti itu. Semuanya telah dijelaskan di dalam Quran surat Yasin ayat 55 sampai dengan 58. Nah, di situ itu sudah dijelaskan ya, ataupun sudah dijelaskan di dalam Quran surat Yasin itu kenikmatan yang ada di dalam
surga itu semuanya akan melebihi kenikmatan yang ada di dunia ketika kita hidup di dunia, seperti itu. Nah, yang kedua, neraka sebagai balasan amal buruk. Kebalikan dari surga. Semua amal buruk yang kita kerjakan di dunia itu pasti akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat, seperti itu. Nah, kayak seperti setiap perbuatan buruk manusia itu akan menerima balasannya, ya. Entah itu perbuatan buruk yang kecil maupun besar itu pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal, kayak gitu ya. Nah, balasan ataupun kejahatan yang diperbuat ketika di dunia itu akan mendapatkan balasan, yakni berupa neraka yang di dalamnya itu terdapat api yang sangat panas, gitu ya. Nah, di neraka ini itu merupakan balasan orang yang sering melakukan dosa, ya, entah itu takabur, sombong, ataupun berlebih-lebihan dalam melaksanakan sesuatu, kayak gitu ya. Nah, apalagi kita itu tidak boleh berlebih, tidak terlalu melebih-lebihkan melaksanakan perintah Allah. Maksudnya bukan seperti itu ya. Kita itu tidak terlebih tidak melaksanakan perintah Allah. Maksudnya di sini itu kita itu tidak boleh meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kita itu harus menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena itu kalau kita tidak melaksanakan atau kita melakukan perbuatan amal keburukan, itu mereka itu akan di neraka itu akan susah payah, kayak gitu. Karena di neraka ini kan kita itu akan mendapatkan makan dan minum itu diberi dari sesuatu yang panas, dan makanan dan minuman ini adalah ya seperti kita akan minum dari cairan api neraka, dan kita itu akan memakan dari pohon yang berduri, seperti itu. Nah, itu merupakan gambaran dari betapa pedihnya, betapa beratnya siksaan di akhirat, yaitu di neraka, ya. Nah, jadi ibu berpesan untuk anak-anak selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun, ya, karena amal perbuatan itu akan dicatat oleh Allah secara terperinci, entah itu amal perbuatan yang baik ataupun amal perbuatan yang buruk, seperti itu, ya. Pastinya sebagai manusia kita menginginkan kehidupan atau kenikmatan yang lebih di dunia, ya. Maksudnya kalau kita sudah meninggal, kita sudah tiada di dunia, kita berharap di akhirat pun akan mendapatkan kenikmatan, kayak gitu ya. Jika kita berharap seperti itu, pastinya kita di dunia juga harus melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu anak-anak. Oke, mungkin itu yang dapat ibu sampaikan. Untuk pertemuan minggu depan, mungkin ibu akan memberikan tes, ya, ataupun bisalah untuk mengerjakan pada halaman 22 sampai halaman 24, ya. Untuk anak-anak tolong dikerjakan, ya, tugas tersebut. Mungkin itu yang dapat ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari yaumul masyar, umat manusia atau seluruh makhluk manusia itu akan digiring di yaumul mizan atau yaumul hisab, ya. Nah, apa sih itu yaumul hisab? Dalam arti kata, mizan itu adalah timbangan dan hisab itu adalah perhitungan. Jadi kedua istilah ini yaitu bisa diartikan memiliki makna yang hampir sama, ya, yaitu yang artinya hari ditimbangnya seluruh amal baik dan amal buruk manusia untuk menerima keadilan dan balasannya masing-masing. Di yaumul mizan atau yaumul hisab ini, amal perbuatan yang kita perbuat di dunia, entah itu amal baik ataupun amal buruk, itu kita akan dipertimbangkan kayak gitu ya. Entah kita kalau kita lebih banyak amal buruknya, ya pasti kita akan berada di neraka, ya. Kalau kita selama di dunia menjalankan amal baik, insya Allah kita akan berada di surga. Tetapi itu kembali kepada diri kita masing-masing, ya. Karena pastinya manusia kan cuman bisanya berikhtiar, bisanya melakukan perbuatan yang kadang mengikuti nafsu, seperti itu, ya. Itu kan kadang manusia seperti itu, kayak gitu. Nah, di yaumul hisab itu semuanya itu akan diperhitungkan, kayak gitu ya. Semuanya itu akan diperhitungkan, seluruh amal perbuatannya. Jadi semoga anak-anak di sini itu ya bisa memperbanyak semua amal perbuatan yang baik, ya, dan menjauhi semua amal perbuatan yang buruk, kayak gitu. Karena sejatinya kita manusia itu cuman bisa ya berikhtiar, beribadah kepada Allah, kayak gitu. Tapi ibu berharap semoga anak-anak di sini ya lebih banyak menjalankan amal perbuatan yang baik, kayak gitu. Karena kita itu harus menjauhi perbuatan buruk di dunia, ya, karena semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat, seperti itu ya. Setelah di yaumul ba's itu manusia itu akan digiring di yaumul hasr atau yaumul masyar, atau yang lebih dikenal dengan padang masyar, kayak gitu. Ya, yaumul hasr itu adalah hari dikumpulkannya seluruh manusia yang telah dibangkitkan dari kuburnya di sebuah padang yang sangat luas, yaitu bernama padang masyar. Nah, di padang masyar ini semua manusia pasti akan dikumpulkan sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Maksudnya keadaan manusia di padang masyar ini, keadaan manusia itu sangat susah. Maksudnya kenapa kok keadaan manusia di padang masyar ini sangat susah? Karena kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya dan tidak ada yang bisa menolong kita, kayak gitu ya. Berarti kita itu harus bertanggung jawab atas amal perbuatan yang kita perbuat di dunia, kayak gitu. Nah, kita itu tidak akan mendapatkan pertolongan dari siapapun, entah itu kita tidak akan mendapatkan pertolongan dari keluarga, saudara, teman, apapun itu kita tidak akan mendapatkan, karena pertolongan itu akan kita dapatkan yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, kayak gitu. Karena itu pun bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan pertolongannya, kayak gitu ya. Nah,
Di yaumul masyar itu manusia itu akan menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, ya. Nah, entah itu baik itu amal buruk maupun amal baik, gitu ya. Nah, seluruh amal yang kita perbuat selama di dunia itu semuanya akan tercatat secara rinci dan tidak ada satupun yang terlewatkan, entah itu amal perbuatan yang baik maupun amal perbuatan yang buruk, itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus pas sesudah kita berada di alam barzah, yaitu kita akan mengalami atau kita akan berada di alam yaitu yang yaumul ba'as. Maksudnya yaumul ba'as ini adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Nah, kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiupkan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Nah, maksudnya di sini seluruh manusia itu dari zaman Nabi Adam sampai umat Rasulullah, yaitu yang sudah meninggal pasti akan dibangkitkan semua dan akan diminta pertanggungjawabannya. Maksudnya di Yaumul Ba'as ini semua akan dibangkitkan dan semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar itu keadaan mereka, maksudnya manusia-manusia yang sudah meninggal semuanya itu keadaannya itu bermacam-macam, ya, kayak gitu. Karena kenapa sih kok keadaannya bermacam-macam? Karena itu semua adalah sesuai dengan amal perbuatan masing-masing, kayak gitu ya. Nah, kenapa kok sesuai dengan amal perbuatan masing-masing, kayak gitu? Karena di dunia ini pasti kan kita akan entah kita akan mengalami kesombongan, entah kita akan entah ya, kita taat ataupun tidak, itu pasti di akhirat kita akan mengalami keadaan diri masing-masing yang sesuai dengan perbuatan, amal perbuatan ya, terutama. Setelah terjadinya kiamat kubro atau berakhirnya kehidupan di dunia itu, kita itu akan mendapatkan atau kita akan mengalami perjalanan di hari akhir, yaitu kalau kita sudah di akhirat, kita itu yang pertama akan berada di alam barzah, ya. Nah, apa sih itu alam barzah? Alam barzah ini sering dikenal dengan yaumul barzah, ya. Nah, alam barzah sendiri pengertiannya adalah alam kubur yang merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam di akhirat. Maksudnya di sini di alam kubur itu manusia akan bertemu atau akan ditanyai oleh malaikat Mungkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika manusia itu menjalani kehidupan di dunia. Nah, pasti anak-anak tidak asing ya dengan malaikat Mungkar dan Nakir, karena malaikat pasti udah belajar ya tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugas malaikat sendiri, kayak gitu. Nah, kalau kita manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian. Itu takdir, itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di alam barzah itu kita itu bukan, maksudnya kalau kita sudah meninggal ya sudah, tugas kita selesai, bukan seperti itu.
Malah kalau kita sudah meninggal itu tugas kita itu ya itu kita akan dimintai pertanggungjawabannya uh, semasa kita hidup di dunia kayak gitu ya. Jadi kalau di alam barzah itu kita akan ditanyai, kita akan bertemu dengan malaikat yaitu Munkar dan Nakir tentang amal perbuatan yang kita perbuat di dunia seperti itu. Adapun kejadian atau apa ya gambaran terjadinya kiamat sugro ataupun kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu kan kita kadang sering melihat atau mendengar berita duka ya seperti itu. Nah itu merupakan dari kiamat sugro. Nah kiamat sugro sendiri itu adalah orang yang meninggal ya, orang-orang yang mungkin ya sudah takdirnya dipanggil oleh Allah, sudah takdirnya juga akan kembali ke sisi Allah gitu. Nah itu merupakan dari kiamat kubro, kiamat sugro maaf, atau kiamat kecil ya, itu pasti akan dialami oleh seseorang yang sudah takdirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sedangkan kejadian kiamat kubro itu kan belum terjadi ya, maksudnya di dunia itu ini kan belum terjadi dan uh, apa dan seseorang pun tidak akan mengetahui kapan terjadinya kiamat kubro. Tetapi kejadian kiamat kubro ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu yang pertama malaikat Israfil akan meniup sangkakala untuk yang pertama kalinya. Maksudnya di sini kenapa kok malaikat Israfil ini ditugaskan untuk meniup sangkakala? Ini maksudnya adalah tanda pertama adanya kiamat kubro. Jadi pada saat peniupan sangkakala yang pertama ini semua makhluk yang ada di dunia ini pasti akan mati atau tidak ada kehidupan di dunia seperti itu. Tidak ada yang bisa lari dari kematian, pasti ya itu. Terus kenapa sih kok malaikat Israfil ini ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala? Nah ini semua kan adalah kehendak dari Allah. Mungkin sudah akan berakhirnya kehidupan di dunia ini kayak gitu ya. Terus yang kedua, langit-langit menjadi terpecah belah, matahari akan digulung, bintang-bintang berjatuhan, lautan akan meluap dan menjadi panas. Terus gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan dan manusia seperti anal-anal berterbangan. Maksudnya di sini semuanya itu akan pasti akan mengalami kehancuran kayak gitu ya. Apalagi langit itu akan menjadi terpecah belah, matahari itu akan digulung, pastikan itu udah merupakan tanda dari berakhirnya kehidupan di dunia kayak gitu ya. Nah jadi kita itu perlu meyakini akan adanya hari akhir, entah itu kiamat, adanya hari akhir kiamat sugro, kiamat kecil ataupun kiamat kubro, kiamat besar. Itu kita harus meyakini pasti akan adanya hari akhir, dan kita itu sebagai umat manusia atau kita itu sebagai umat muslim, kita harus beriman kepada hari akhir sendiri seperti itu ya anak-anak. Jadi ya kita tidak boleh mengingkari akan adanya hari akhir. Tidak ada hari akhir, itu tidak ada seperti ini. Kita tidak boleh seperti itu. Nah kita itu harus yakin entah kapan terjadinya, kita itu ya harus beriman dan kita itu berusaha selalu ada di jalan Allah, dan kita itu berusaha untuk menjauhi semua larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah adapun
pengelompokan dari hari kiamat kayak gitu ya. Hari kiamat kiamat sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kiamat sugro dan yang kedua yaitu kiamat kubro. Nah, pengertian dari kiamat sugro, kiamat sugro itu lebih terkenal dengan nama kiamat kecil ya. Nah, kiamat sugro ini adalah terjadinya kematian yang menimpa sebagian umat manusia. Misalnya itu seperti ada seseorang yang meninggal karena sakit, kecelakaan, ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, itu kematian seseorang itu merupakan dari kiamat sugro ya. Nah, yang kedua yaitu kiamat kubro. Kiamat kubro ini dikatakan atau banyak orang yang bilang kalau kiamat kubro ini adalah kiamat yang besar kayak gitu ya. Nah, pengertian dari kiamat kubro sendiri yaitu terjadinya kematian dalam kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta, maupun kejadian kehancuran itu terjadi yaitu pada saat di dunia kayak gitu ya. Semua seisi dunia ini akan hancur kayak gitu ya. Nah, dan semua kehidupan manusia itu akan berganti alam yang baru, yaitu di akhirat, tidak di dunia lagi seperti itu. Nah, jadi kita itu sebagai manusia, kita itu harus yakin akan adanya kiamat, entah itu kiamat sugro ataupun kiamat kubro. Kalau kiamat sugro kan pasti kita kadang sering mendengar pengumuman kabar duka seperti itu ya. Nah, itu kan merupakan dari kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, sedangkan kalau kiamat kubro, ya semoga aja kita tidak mengalami kiamat kubro ya anak-anak ya. Karena kiamat kubro kan itu akan terselesaikan semua kehidupan di dunia ini dan tidak ada lagi aktivitas ataupun kehidupan makhluk hidup di dunia seperti itu ya. Semuanya akan berganti di kehidupan di akhirat ataupun kehidupan di alam yang baru ya. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian dari meyakini beriman atau beriman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat itu merupakan rukun iman yang kelima ya. Nah, kita sebagai umat Islam, kita itu harus beriman kepada hari akhir dan kita itu harus percaya akan adanya hari akhir. Nah, sedangkan pengertian dari iman kepada hari akhir sendiri adalah meyakini bahwa seluruh alam ini termasuk dunia dan seisinya itu akan mengalami kehancuran. Maksudnya di sini seluruh dunia, terutama bumi ini kayak gitu ya, itu akan mengalami kehancuran ya, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa lari dari hari akhir, karena hari akhir itu yakin dan pasti akan ada seperti itu ya anak-anak. Nah, di dalam hari akhir ini kan umat manusia itu yang sudah meninggal pasti akan dibangkitkan dari alam kubur. Jadi di hari akhir itu dunia seisinya pasti akan hancur. Nah, terus umat manusia ataupun makhluk yang sudah meninggal itu akan dibangkitkan dari kuburnya seperti itu.